Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami perlu Engkau. Kami perlu tahu apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya mari Engkau berbicara kepada kami. Hati kami semua terbuka terhadap Engkau. Kami haus akan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Terangi hati kami Roh Kudus. Buat kami mengerti. Tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Judul khotbah saya pada pagi ini adalah Holy Spirit Driven Life. Saya waktu dengar di doa Pentakosta berapa hari lalu, waktu Pak Jimmy pas bahas tentang buah roh, dan dalam Galatia, saya suka sekali karena saya waktu dengar itu saya bilang, aduh ini luar biasa. Jadi saya ingin membagikan apa yang saya dapat bagi saudara-saudara pada saat ini. Holy Spirit Driven Life. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara itu diberikan hidup yang baru. Sebelumnya mati, dan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, sebelumnya gelap, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus langsung ada terang. Dalam kehidupan kita, kehidupan langsung diberikan kepada kita. Dan kehidupan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah saja. Itu sebabnya di luar Tuhan Yesus Kristus, saudara, tidak ada terang. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sehingga kita bisa memiliki kehidupan. Nah, apa perbedaan saudara antara orang percaya dan orang yang tidak percaya? Orang tidak percaya, kehidupan mereka digerakkan oleh hal yang lain selain Roh Kudus. Yang membedakan saya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah saya dan saudara digerakkan, disetir oleh Roh Kudus. Orang yang tidak percaya, ada banyak hal yang menyetir hidup mereka, yang menggerakkan hidup mereka. Bisa itu uang, apalagi saudara, bisa itu kekayaan, money driven life. Di luar sana banyak orang yang hidupnya digerakkan oleh money, oleh uang. Di luar sana banyak orang yang kehidupannya digerakkan oleh, kalau menurut Sigmund Freud, Bapak Jamie dulu dari psikologi, ya, jadi tahu Sigmund Freud, kehidupan seseorang digerakkan oleh insting di dalamnya, keinginan dasarnya atau hawa nafsunya. Banyak orang yang digerakkan oleh hasratnya yang ada di dalam ini yang menggerakkan dia. Semua kegiatannya, aktivitasnya, langkah gerakan hidupannya digerakkan oleh hawa nafsunya, oleh passionnya, oleh gairahnya, oleh keinginannya. Banyak orang yang digerakkan oleh apa? Popularitas. Atau ingin diakui, status, supaya semua orang di lingkungan saya lihat saya ini orang yang wah, seperti itu. Hidupnya digerakkan oleh itu, saudara. Tapi itu ada di luar saudara. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itu Holy Spirit, Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara berjalan bukan seperti orang buta yang tidak tahu, harus pakai tongkat, tidak tahu mau kemana. Gelap semua. Saya dan saudara diberikan Roh Kudus supaya saya dan saudara bisa berjalan di dalam terang. Masalahnya kadang-kadang ada orang-orang yang percaya, yang hidupnya
masih digerakkan oleh hal-hal yang lain, yaitu hasrat-hasrat tertentu, keinginan-keinginan tertentu, keinginan untuk menyenangkan orang, bukan Holy Spirit. Yang membedakan saya dengan orang yang bukan percaya, yang membedakan saudara dengan orang yang bukan percaya adalah hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Waktu dulu almarhum Pit Mailangkai selalu mengatakan, penolong yang lain ini kualitasnya sama seperti Yesus Kristus. Penolong yang lain yang mendampingi kita, yang bersama-sama dengan kita. Next. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan Roh Kudus untuk menerangi kehidupan kita, untuk menolong kita menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bukan yang memimpin keuntungan, benefit, di mana yang untung di situ ya aku pergi. Hitung-hitungannya adalah yang menguntungkan. Hitung-hitungannya adalah nyaman gak buat aku, menyenangkan gak buat aku, enak gak buat aku, menguntungkan gak buat keluargaku dan anak-anakku. Bukan itu lagi, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, pada waktu Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan, dia membuat ritual ibadahnya berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dia tahu bahwa untuk datang mendekati Tuhan harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada pengorbanan untuk menggantikan kematiannya dia. Dan dia datang membawa domba di hadapan Tuhan. Dan dia membuat ibadahnya itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Banyak orang sekarang yang berusaha untuk mendekati Tuhan. Mereka tidak nyaman dengan hidup mereka. Mereka merasa berdosa. Mereka mencoba mendekati Tuhan dengan moral, dengan perbuatan baik, dengan banyak hal yang mereka lakukan. Pergi berziarah ke tempat suci. Mereka pikir dengan itu mereka bisa diperkenan oleh Tuhan. Tetapi Habel dia menunjukkan bagaimana ritual ibadah yang berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi Kain, kalau saudara lihat, Kain melakukan dia memberikan yang terbaik dari hasil ladangnya. Tetapi dia tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia memberikan yang terbaik dari hasil ladangnya, tetapi berdasarkan rasionya sendiri, berdasarkan pemahamannya sendiri, berdasarkan pengertiannya sendiri. Banyak orang yang mau datang kepada Tuhan dengan berdasarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, berdasarkan dengan usaha sendiri. Mereka pikir dengan seperti itu mereka bisa, ibadah mereka diperkenankan oleh Tuhan. Habel mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nuh, pada waktu dia membuat bahtera, Roh Kudus secara spesifik memberitahu dia, ini loh ukurannya seperti ini, tiangnya yang kamu harus buat seperti ini, kayu yang kamu ambil harus kayu jenis ini. Dipimpin secara detil oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan itu ingin banget. Keinginan Roh Kudus yang terbesar adalah memimpin saya dan saudara ke dalam jalan-jalannya dia. Karena janji firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin saya dan saudara dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma kebenaran yang ini doang. Oh, bukan cuma buat masa depannya. Oh, bukan cuma buat keuangannya. Bukan cuma itu, saudara. Seluruh kebenaran. Roh Kudus itu ingin banget. Satu-satunya keinginan Roh Kudus adalah memimpin saya dan saudara
supaya saya dan saudara berjalan menurut pimpinannya. Karena kalau saudara dan saya tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka banyak hal yang pahit, yang menyakitkan, banyak kegagalan yang seharusnya tidak perlu kita alami kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nuh melakukan dengan spesifik. Tuhan ingin menunjukkan kepada saya dan saudara secara spesifik. Masing-masing kita punya panggilan tertentu, masing-masing kita harus menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Dan Roh Kudus ingin mengarahkan kita. Saya apresiasi banget ya, waktu minggu yang lalu dengan Pak Johan diberikan apresiasi oleh Bapak Gembala. Beliau tuh bisa mengerjakan yang begini dengan spesifik, dengan luar biasa, saudara. Saya langsung ingat Aholiab dan Besaleel dan Aholiab. Waktu mereka membangun kemah suci, mereka itu Besaleel dan Aholiab itu jadi desain interior, desain interiornya Musa. Besaleel dan Aholiab itu bilang, wah kami enggak mampu, enggak punya kekuatan apa-apa, enggak profesional, kami bukan orang yang prof, tapi Roh Kudus memenuhi mereka secara detil dan spesifik. Bahkan benang pun yang kecil-kecil mereka bisa taruh dengan indah, luar biasa di kemah suci. Desain interior yang hebat banget karena dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka melakukannya, pekerjaan mereka, skill mereka dengan pimpinan Roh Kudus. Masing-masing kita punya skill tertentu yang Tuhan berikan. Tuhan mau memaksimalkan skill kita. Masalahnya kadang-kadang kita pikir dengan pengertian kita sendiri, bagus memang kita pergi ke university, kita ambil S2, S3, bagus banget. Tetapi apa yang paling perlu, yang lebih perlu dari itu adalah pimpinan Roh Kudus. Saya apresiasi banget Pak Johan. Dia memberi habis-habisan tanpa imbalan apapun, karena dia tahu dia sedang melakukan pimpinan Roh Kudus. Saya dan saudara, Tuhan menaruh tanggung jawab kepada saya dan saudara. Karunia, talenta, kembangkan itu. Kalau saudara simpan, saudara berdosa. Pada suatu waktu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Mana? Saya sudah beri kamu talenta, karunia. Mana yang kamu pakai apa enggak? Mungkin ada yang bilang, aduh saya nggak bisa. Roh Kudus akan memimpin saya dan saudara. Talenta, skill kita menjadi maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Yusuf, dia menjadi Perdana Menteri yang sangat sukses, dimentori oleh Roh Kudus. Dari seorang budak dan menjadi Perdana Menteri. Kenapa bisa? Dari mana? Rumusnya dari mana? Kok bisa budak, bukan orang Mesir lagi, menjadi Perdana Menteri? Karena ada seorang mentor yang luar biasa yang mendampingi dia, dan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sangat ingin mendampingi kita, mementori kita. Itu keinginan Roh Kudus. Kemah suci dibuat oleh Musa berdasarkan arahan arsitek dari Roh Kudus. Salomo membuat istana tempat ibadat terindah di dunia berdasarkan arahan dari konsultan terhebat, yaitu Roh Kudus. Salomo menjadi raja yang paling berhikmat. Dia menghakimi masalah yang terjadi antara seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain yang memperebutkan seorang bayi. Dia menjadi hakim yang paling hebat, yang paling bijak, paling berhikmat pada saat itu. Oleh karena siapa? Oleh karena ada seorang hakim yang paling hebat, yang paling berhikmat, dia adalah Roh Kudus yang bisa mengadili dengan adil dan bijak dan penuh hikmat. Roh Kudus akan menolong saudara membuat decision, keputusan. Banyak hal yang ada di pilihan A, pilihan B, pilihan C. Ketika saudara harus diperhadapkan dengan pilihan, saudara bingung pilihan A, untung rugi. Kalau secara ekonomi pakai untung rugi. Yang mana yang paling banyak menguntungkan, yang mana yang sedikit kerugian itu dipilih. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan, kita datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus mana? Kalau pimpinan Roh Kudus tidak berdasarkan suara mayoritas, walaupun kadang-kadang Tuhan pakai suara mayoritas, tetapi kalau saudara mau dengarkan firman Tuhan, kadang-kadang Tuhan berbicara
bertolak belakang dengan suara mayoritas. Dan kalau saudara mau tahu lebih lanjut bagaimana cara supaya aku bisa dipimpin oleh Roh Kudus, lihat teladan Tuhan Yesus Kristus. Setiap saya baca Injil bagaimana Yesus Kristus memberi teladan kepada kita untuk menyikapi pimpinan Roh Kudus. Aduh, saya rasanya gimana ya, mau baca 1-2 ayat rasanya pengen baca itu berhari-hari di kunyah, belum mau ditelan karena begitu luar biasa bagaimana Tuhan mengajar kita untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Masalahnya kalau Bapak dan Ibu tidak suka baca Alkitab, bagaimana bisa tahu pimpinan Roh Kudus? Hal yang paling penting adalah kalau kita bisa tahu apa pimpinan Roh Kudus. Next, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa digerakkan oleh Roh Kudus, berjalan searah dengan Roh Kudus, maka selaraskan. Yang pertama, selaraskan keinginanmu dengan keinginan Roh Kudus. Selaraskan, diharmoniskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Next. Dalam Galatia 5 ayat 16-17, itu menunjukkan supaya kita jangan menuruti keinginan daging. Kalau kita mau menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus, artinya jangan menuruti keinginan daging. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu apa? Berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang pertama adalah supaya saudara bisa selaras dengan pimpinan Roh Kudus adalah jangan turutin keinginan daging yang datang kepada saudara, tetapi hiduplah oleh Roh. Ada banyak sekali keinginan di dalam diri kita. Bahkan untuk makan, kalau ada acara untuk beli makan untuk 5 orang, pusing. Karena apa? Yang A keinginannya beda. Waktu kita bilang, kami mau beli capcay, yang satu bilang, enggak enak, enggak mau. Kemudian yang B, juga waktu kami bilang, kita beli makanan Manado ya. Yang satu, enggak, aku enggak bisa makan makanan Manado. Waktu pilih yang ketiga juga begitu. Masing-masing punya keinginan. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, selaraskan keinginan kita dengan Roh Kudus. Kadang-kadang enak apa enggak kalau keinginan kita dibuang? Karena demi keharmonisan, demi supaya bisa, ya udahlah, hari ini makan capcay, yang lain ikut aja, pokoknya makan. Suka apa enggak suka. Seperti itu saudara. Jadi kalau kita mau ikut berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, artinya kita harus menyelaraskan keinginan kita. Jangan ikut keinginan kita sendiri, tapi mari kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengerin waktu dalam ibadah-ibadah seperti ini, waktu Bapak Gembala khotbah, Ibu Anneke khotbah, Bapak Gamal khotbah, Pak Fadli khotbah, dengerin itu firman Tuhan. Jangan lihat orangnya, ini kan aku kurang suka kalau dia. Jangan lihat itu, tapi dengerin firman Tuhannya, saudara. Dengerin firman Tuhannya. Kalau firman Tuhan berbicara, saudara, ambil itu. Ambil itu, maka itu akan membuahkan, ada yang berbuah 10 kali lipat. Biarlah itu berbuah 100 kali lipat buat saya dan saudara. Kalau saudara dengerin firman Tuhan. Next. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau selaras dengan keinginan Roh Kudus, salibkan, matikan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam Galatia 5 ayat 24-26, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, salibkan, matikan, artinya perlu effort, perlu usaha dari saya dan saudara.
Matikan itu kata perintah. Artinya saya dan saudara yang harus mematikan. Kalau ada api muncul dan diperintahkan matikan api itu, saudara ambil air dan saudara siram air itu, benar? Ketika ada keinginan daging muncul, hawa nafsu muncul, ada rasa gila hormat, ingin dihormati oleh banyak orang. Kemudian kita mulai saling mendengki, saling membenci, kita benci, kita iri hati terhadap orang itu. Kita benci dengan omongannya yang kasar. Kita tidak suka dengan cara dia memperlakukan aku. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, satu hal yang harus kita lakukan adalah matikan, salibkan. Mau marah, ini tidak adil, dia memperlakukan saya dengan tidak benar. Suami saya tidak menghargai saya sebagai seorang istri. Dan suami katakan, saya tidak suka. Karena apa? Istri saya tidak memperlakukan saya, tidak menghormati saya marah. Itu sebabnya terjadi perceraian. Kalau saudara buka media sosial, perceraian terjadi karena alasan ini, karena alasan ini, karena alasan itu. Alasan apa? Karena dia merasa dirugikan. Tapi firman Tuhan katakan, ketika saudara mulai marah, matikan, salibkan. Artinya perlu usaha dari saudara untuk menyiram supaya mati. Tapi kadang-kadang, tapi nggak ada di sini. Ada masalah sedikit, maka dia datang. Apa itu? Oh iya benar. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia dulu pernah begini-begini. Jadi apinya tambah diperbesar, saudara. Paling enak tuh kalau sudah ngumpul, bicarakan kesalahan orang dan makin dikipas-kipas, makin gede dan orang lain makin iritasi, makin marah dengan orang tertentu. Karena apa? Digede-gedein. Tapi firman Tuhan katakan, kalau saudara mau selaras, dipimpin oleh Roh Kudus, matikan, salibkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada banyak kadang-kadang anak-anak muda yang buka media sosial, dia lihat, wah ini ya. Dan banyak yang terikat, nggak ada di sini, banyak yang terikat dengan pornografi. Melihat. Apinya makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga tiap kali pulang rumah, buka HP, tutup pintu, yang dibuka adalah pornografi. Saudara, firman Tuhan katakan, salibkan, matikan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perlu usaha dari kita. Mata ini, kadang-kadang ibu-ibu juga kalau pergi ke mall, lihat, wah ini pengen beli ini, lihat itu menarik banget. Nah ingat, oh ya, matikan. Aku ini sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sudah mati. Dan kalau ada suara-suara di dalam, ayo gak apa-apa, matikan. Amin. Bapak Ibu, ada banyak godaan di luar sana menggunakan mata. Ketika kita lihat, maka ada keinginan, hasrat, nafsu di dalam muncul. Karena mata menawarkan hal-hal yang menarik, yang indah, yang menggairahkan, yang menyenangkan, yang nikmat. Tapi saudara ingat, enggak, aku ini udah hidup di dalam roh. Aku harus salibkan, aku harus matikan semua hawa nafsu itu. Di dalam Galatia pasal 5 dikatakan di situ bahwa perbuatan daging itu, keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan saudara, perselisihan. Jangan pikir perselisihan itu senada dengan Roh Kudus atau Roh Kudus bilang, oh nggak apa-apa perselisihan kecil. Di sini dikatakan bahwa salah satu buah dari keinginan daging itu adalah perselisihan, iri hati. Kita pengkhotbah katakan banyak orang yang bekerja keras, yang sukses karena digerakkan oleh iri hati. Iri hati terhadap orang lain. Masa dia doang, gue juga bisa, digerakkan oleh iri hati. Tapi firman Tuhan katakan bahwa
Kalau muncul iri hati, muncul perselisihan, kalau mau selaras dengan pimpinan Roh Kudus, matikan itu, salibkan itu. Amarah saudara, salibkan itu. Kepentingan diri sendiri. Pokoknya gua. Yang penting gua nyaman, yang lain gak nyaman, it's okay. Yang penting gua dapat untung, yang lain rugi gak apa-apa. Mereka urusan mereka, bukan gua. Gak peduli dengan orang lain. Itu merupakan salah satu buah dari keinginan daging. Kalau mau harmonis dengan Roh Kudus, matikan itu kepentingan diri sendiri. Kemudian percideraan, roh pemecah, jangan jadi pemecah belah. Iblis adalah bapa dari segala pemecah belah. Diabolos itu artinya memecah belah, menaburkan perpecahan di mana-mana. Jadi kalau Indonesia kadang-kadang ada perpecahan, itu yang taruh itu iblis. Dia pakai orang-orang tertentu untuk menjadi pemecah belah. Yang bisa mendamaikan, membuat harmonis Indonesia ini adalah saudara dan saya. Karena saudara dan saya yang menaburkan perdamaian. Amin. Taburkan perdamaian. Dimulai di mana? Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di gereja. Dimanapun saudara berada, taburkan perdamaian. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini lebih keras lagi saudara. Tapi Roh Kudus mau, Roh Kudus selalu tuntun kita. Ayo, ikut pimpinanku. Jangan menjadi seperti Yudas Iskariot. Roh Kudus terus menerus mengajak dia, ayo Yudas, ikut pimpinanku. Ayo Yudas, tapi Yudas menolak, makin keras sehingga begitu kerasnya sehingga dia tidak bisa lagi mendengarkan suara Roh Kudus. Saya yakin sampai yang terakhir Roh Kudus masih menggerakkan dia, ayo bertobat, datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tapi dia tidak mendengarkan, sudah saking kerasnya. Tapi Petrus, dia masih mendengarkan suara Roh Kudus dan dia datang kepada Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi dia datang, dia minta ampun dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya dan saudara banyak kali gagal dalam mengikuti pimpinan Roh Kudus. Benar? Banyak kali ikut keinginan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus terus menerus. Selama saudara hidup, Roh Kudus akan terus menerus. Ayo ikutin suaraku. Ayo baca firman supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Next. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah dengarkan dan taatilah pimpinan Roh Kudus. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah di dalam Efesus 4 ayat 30. Jangan kita mendukakan dia. Next. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Saudara, kita mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Jadi salah satu indikasi terbesar kalau kita hidup selaras dengan pimpinan Roh Kudus adalah kita mengasihi sesama kita manusia. Siapa sesama kita manusia? Semua yang ada di dalam keluarga, baik itu mertua kita, baik itu ipar kita, baik itu rekan-rekan sekantor kita yang menyakiti atau yang enggak, itu sesama kita manusia. Orang yang memusuhi kita itu sesama kita manusia. Kalau kita mau selaras dengan pimpinan Roh Kudus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saling menggigit, saling menelan, kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau kita mau dia memimpin kita dengan sukacita, artinya mari kita mengasihi sesama kita manusia. Itu indikator terbesar untuk melihat apakah saudara menyenangkan Tuhan atau mendukakan Roh Kudus.
Next. Ini tadi sudah dibahas. Next. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Indikasi bahwa saudara dipimpin oleh Roh Kudus ini ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu indikasinya saudara. Mari kita dengarkan ketika kita mulai iritasi dengan orang lain, kita langsung ingat, wah, suara Roh Kudus mulai bicara kepada kita, ingat, kalau kamu mau selaras dengan aku, kasih. Ketika kita mulai kehilangan sukacita oleh karena peristiwa tertentu, mungkin dilukai oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, saudara langsung ingat bahwa ada sukacita di dalam Roh Kudus. Ada banyak kali saya sendiri alami begitu sulit untuk bersukacita dan damai sejahtera sepertinya hilang. Dan kalau sudah begitu saya datang berdoa, saya minta Tuhan tolong Tuhan. Aku tahu bahwa sukacita yang sejati ada di dalam Engkau. Apapun situasi yang ada di sekelilingku, aku tahu sukacita yang sejati ada di dalam Engkau. Kalau Roh Kudus memimpin aku tetap di dalam hatiku ada sukacita dan damai sejahtera. Dan saya rasa luar biasa bagaimana Roh Kudus menyelaraskan perasaan saya dengan perasaannya Dia. Minta supaya saudara bisa mendengarkan suaranya, sehingga saudara bisa menyelaraskan kehidupan saudara, pikiran saudara menjadi selaras dengan pikiran Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal yang agak sulit waktu mau dilakukan. Saya kadang berargumentasi dengan Tuhan, tapi kan ini gini. Firman Tuhan katakan begini, tapi kan begini terus. Akhirnya saya berlutut, saya bilang, Tuhan, selaraskan pikiranku dengan pikiranmu. Tolong supaya pikiranku menjadi selaras dengan pikiranmu. Tolong Tuhan, feelingnya aku kadang-kadang perasaan tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolong perasaanku supaya menjadi selaras dengan perasaanmu. Apa yang Engkau lihat, biar itu yang aku lihat. Apa yang Engkau dengar, biar itu yang aku dengar. Ya saudara, kita mendengarkan dan kita melakukan firman Tuhan. Next. Kita lihat contoh dari antara orang Israel. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan mentaati Roh Kudus. Nah, ketika tiang awan yang menggambarkan pimpinan Roh Kudus pada zaman Perjanjian Lama, ketika tiang awan itu bergerak, orang Israel ikut bergerak. Ketika tiang api itu bergerak pada waktu malam hari, orang Israel ikut bergerak. Tapi ketika awan itu diam, orang Israel diam. Tidak ada yang berani untuk bergerak. Ketika api itu diam, orang Israel berkemah. Mereka diam, tidak berani untuk bergerak karena pimpinan Roh Kudus. Jadi begitu hebat. Dan ada orang-orang tertentu yang tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus melalui awan dan api pada waktu itu. Mereka kemudian pergi sendiri, pergi berperang tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Akhirnya yang terjadi, mereka binasa saudara, mereka mati. Kalau saudara mau hidup saudara sukses dan hidup bahagia, maka izinkan Roh Kudus memimpin saudara. Next, yang ketiga, kalau hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita harus bertahan dan setia kepada Roh Kudus. Amin. Kadang-kadang memulai bagus, tapi untuk bertahan, continue, itu perlu effort, perlu usaha untuk bertahan dan setia kepada Roh Kudus. Jangan orang berkata, kalau udah dipimpin Roh Kudus udah pasti aman, nyaman. Kalau mungkin kita lihat ada orang mengalami kesusahan, kita katakan, pasti orang itu tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, makanya dia mengalami kesusahan. Jangan menghakimi seperti itu saudara. Karena apa? Ketika Roh Kudus memimpin kita, kadang-kadang Roh Kudus bawa kita ke padang gurun. Waktu Yesus Kristus di padang gurun, dia dipimpin oleh Roh Kudus saudara, untuk dicobai oleh iblis.
Kenapa Roh Kudus memimpin dia untuk dicobai oleh iblis? Untuk memberi teladan kepada kita semua bahwa kita bisa mengikuti teladan Kristus. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkemenangan karena dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang kita masuk dalam situasi-situasi sulit. Dalam situasi sulit seperti itu, jangan berpikir bahwa itu bukan pimpinan Roh Kudus. Ada banyak kali situasi sulit terjadi, Tuhan izinkan supaya apa? Seperti orang Israel dibawa ke padang gurun, tujuannya supaya apa? Merendahkan hatimu, katanya Tuhan. Karena kesombongan itu adalah sifat yang paling dibenci. Orang yang sombong adalah musuh Allah. Maka cara satu-satunya supaya kita bisa selaras dengan firman Tuhan adalah rendah hati. Dan untuk rendah hati perlu pelatihan khusus. Tidak ada sekolah S1, S2, S3 yang khusus jurusan kerendahan hati. Enggak ada, saudara. Nah, itu pelajaran seumur hidup. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada orang lain yang fitnah saudara, orang lain yang marah kepada saudara, ada orang lain memperlakukan saudara tidak adil, puji Tuhan, saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Supaya saya makin rendah hati. Dan saudara, orang-orang Israel pada saat itu banyak yang gagal, banyak yang tidak bertahan, tetapi Yesus, dia bertahan sampai akhir dia memberikan teladan kepada kita. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan banyak situasi sulit, ingatlah bahwa Roh Kudus sedang exercise kita, sedang training kita. Kita sedang masuk di masa exercise, ya. Di sini pasti banyak yang pagi-pagi itu exercise, ya. Pak Fadli itu tiap pagi saya dengar jalan, ya, sama Ibu Gio, jalan kaki, jalan setiap pagi. Entah seminggu 3 kali atau apa, saya nggak ngerti, tapi ada exercise. Saya dan saudara juga harus masuk di dalam sekolah exercise, dalam olahraga. Kita harus mengolah otot rohani kita. Pada waktu mana kita diizinkan untuk memperkuat otot rohani kita? Pada waktu exercise. Exercise-nya di mana? Di padang gurun. Pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan sedang mengizinkan kita untuk menjalani exercise olahraga supaya otot-otot rohani kita makin kuat dan kita bisa setia kepada Roh Kudus, bertahan dan setia kepada Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.